apa yang disampaikan saudara Arteria Dahlan dalam hal ini adalah dilakukan di dalam rapat kerja resmi. Macam-macam terkait kasus ini ya. Jadi saya akan menyampaikan kaitannya dengan persoalan saudara Arteria Dahlan. Ya, jadi sebelum kita mulai nih ya. Jadi ini terkait dengan apa yang banyak ditanyakan masyarakat, termasuk adanya juga laporan bagaimana di Kapolda Metro, nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelum saya mulai, saya sampaikan bahwa nanti tidak ada lagi nanti penyampaian ulangan. Jadi tolong khususnya teman-teman televisi ya, agar bisa memahaminya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati semua teman-teman media yang hadir pada siang hari ini. Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus ataupun laporan terkait objek perkara video live streaming Komisi 3 DPR RI rapat kerja dengan Jaksa Agung yang berisi gambar dan audio saudara Arteria Dahlan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama Kejaksaan Agung. Kemudian terkait dengan itu adanya juga laporan pengaduan yang dilakukan oleh saudara Muhammad Ari Mulia pada tanggal 20 Januari 2022 di Polda Jabar. Kemudian ada juga pelimpahan laporan ini dari Polda Jabar ke Polda Metro yang telah diterima oleh Polda Metro. Kemudian atas dasar pelimpahan itu, maka penyidik dari Subdit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah melakukan gelar dengan melibatkan tentunya penyidik di sini dan juga para ahli. Para ahli di sini bisa saya sampaikan yaitu para ahli pidana, bahasa dan juga ahli hukum di bidang undang-undang ITE. Kemudian dari hal tersebut, maka penyidik Polda Metro Jaya dapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan persoalan ini. Yang pertama, ya, jadi berdasarkan tadi laporan pelimpahan, kemudian kita lakukan gelar, maka hasil daripada gelar tersebut yang melibatkan para ahli tersebut, diantaranya adalah satu, berdasarkan keterangan ahli, berdasarkan ketentuan undang-undang yang diatur dalam pasal 224 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 terhadap saudara Arteria Dahlan dapat disampaikan tidak dapat dipidana. Saya ulangi, tidak dapat dipidanakan sesuai dengan pasal 1 dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Undang-Undang MD3 yang menyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
apa yang disampaikan saudara Arteria Dahlan dalam hal ini adalah dilakukan di dalam rapat kerja resmi. Kemudian pasal 2 dalam undang-undang tersebut di atas juga menerangkan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR. Kemudian poin kedua, bahwa penyampaian saudara Arteria Dahlan ini dilindungi oleh hak imunitas anggota dewan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3. Kemudian poin ketiga, rekan-rekan, hasil koordinasi yang dilakukan tim penyidik dengan ahli bahasa menerangkan bahwa penyampaian saudara Arteria Dahlan dalam video live streaming antara Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung dalam rapat kerja ini tidak memenuhi unsur ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Karena konteks penyampaian saudara Arteria Dahlan yaitu dalam sebuah rapat resmi yang harus menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia. Dan hal ini juga diatur dalam pasal 33 nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Di antaranya bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi. Kemudian poin keempat, rekan-rekan, hasil koordinasi dan pendalaman penyidik dengan ahli hukum di bidang ITE serta dengan mencermati dengan menggunakan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 bahwa penyebaran video live streaming Komisi 3 DPR RI rapat kerja dengan Jaksa Agung ini tidak dapat dipidana karena bukan saudara Arteria Dahlan yang mentransmisikan video tersebut. Kemudian selanjutnya, poin kelima, terkait dengan kasus ini, maka kepada masyarakat ataupun pelapor kiranya dapat melaporkan hal ini kepada DPR RI, di mana dalam hal ini ada mekanisme untuk melaporkan anggota DPR RI khususnya yang terkait akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR, yaitu kepada MKD atau Majelis Kehormatan Dewan yang bisa dilakukan masyarakat ataupun pelapor yang merasa dirugikan terhadap persoalan ini. Sehingga dengan penyampaian tersebut, rekan-rekan, kami menyimpulkan berdasarkan pendapat para ahli dan juga pendalaman yang dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, maka pendapat dari saudara Arteria Dahlan dalam persoalan ini tidak memenuhi unsur perbuatan menyebarkan informasi yang bermuatan ujaran kebencian berdasarkan sara
yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Karena maksud dari pernyataan tersebut dalam situasi rapat resmi. Kemudian terhadap saudara Etre Dahlan sebagai anggota DPR RI yang bersangkutan juga memiliki hak imunitas sehingga tidak dapat dipidanakan pada saat yang bersangkutan mengungkapkan pendapatnya pada saat atau dalam forum rapat resmi yang dilakukan, seperti yang terjadi dalam persoalan ini. Demikian rekan-rekan yang bisa disampaikan terkait pernyataan dari Polda Metro Jaya yang menyangkut laporan terhadap saudara Arteria Dahlan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.